yang terdiri dari Eva Asmaul Husna, Evi Salviana, Fahmi Islami, Farihah, Hanna Nur Latifah, Ines Della Maharani, dan Kasma Fitriani yang bertugas sebagai presentator akan mempresentasikan materi lanjutan dari minggu lalu yang berjudul Al-Hawamim Intertextuality and Coherence in Mekan Surah. Baik, yang bertugas pertama saya sendiri. Yang pertama adalah dalam poin lanjutan dari poin 5.1 sifat Arab Al-Quran, Quranan Arabian. Salah satu aspek yang lebih mencolok dari beberapa bagian dalam korpus kita adalah perhatian yang terbuka terhadap bahasa Al-Quran. Dapat dilihat dalam surat yang tertera, mengapa surah-surah ini bersikeras berulang kali bahwa Al-Quran disusun dalam bahasa Arab. Apakah bahasa teks tidak jelas bagi pendengarnya? Lalu mengapa wahyunya tidak diungkapkan dalam salah satu bahasa dari wahyu-wahyu sebelumnya? Misalnya Ibrani, Suriah, Yunani, dan lain-lain. Tantangan ini bisa datang dari seorang pagan, seorang Yahudi, seorang Kristen, atau dari mereka semua. Isu yang dipertaruhkan di sini adalah integritas media linguistik itu sendiri. Bahasa Arab, mengapa wahyu bahasa Arab? Dan aliran Quranic Response berulang di seluruh korpus. Bilisanin Arabiyyin mubin. Qur'anan Arabiyyan ghairu iwajin. Bahasa yang jelas dan dapat dipahami sehingga audiens dapat memahami pesannya. Oleh karena itu, Al-Quran membuat preferensi yang jelas dan berani untuk bahasa yang dapat dipahami, yang akan dipahami audiens. Dari bahasa kitab suci yang satu-satunya keutamaannya adalah kekunoannya lebih jauh. Bagian-bagian itu mengisyaratkan teori komunikasi ilahi yang pada dasarnya pragmatis. Qur'anan Arabiyan litundhira ummal qura wa man aulaha. Bukan urusan saya untuk terlibat dalam eksegesis dari bagian-bagian ini, melainkan untuk menggarisbawahi beberapa tema yang lebih menonjol dan untuk mengarahkan perhatian pada ciri-ciri khas mereka. Saya akan menambahkan secara singkat bahwa pembaca bagian-bagian ini akan mengamati betapa pentingnya tema ini dalam korpus, sedemikian rupa sehingga mendapatkan perhatian dan elaborasi yang besar. Oleh karena itu, bagi saya tampaknya kebenaran pesan Al-Quran terkait era dengan bahasa, komposisinya bahasa Arab, tetapi ini adalah klaim yang membuktikannya, yang di luar kepentingan kita saat ini. Adapun keterkaitan surat-surat ini bahwa semuanya membahas masalah sifat linguistik teks dan menunjukkan sentralitas masalah ini pada periode di mana teks-teks ini dibacakan. Selain itu, pengulangan tema ini di seluruh korpus lebih lanjut pembenaran keterkaitan mereka. Pada titik poin 5, pada 5.2, penolakan pesan Nabi, at-takhdib. Baik, sebentar. At-takhdib. Tema lain yang dibahas dalam surah ini adalah kafir terhadap pesan kenabian dalam surah yang tertera di bawah ini. Penanganan aspek yang sangat penting, ini pengalaman kenabian diuraikan dengan baik di seluruh korpus. Saya akan menggarisbawahi beberapa isu utama yang muncul dalam surah-surah ini. Pertama dan terutama, pembaca akan melihat upaya sadar untuk menangani penolakan ini. Al-Quran tidak secara eksplisit menolak penolakan asli, tetapi mengambil masalah ini dengan agak cerdik dan kreatif, menyesuaikan penolakan mereka ke dalam wacana Al-Quran. Ini secara bertahap berkembang menjadi argumen untuk kebenaran pesan Al-Quran. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Fahmi Islami. Saya lanjutkan nomor 5.2. Lanjutannya, kita diberitahu tentang penolakan ini secara terang-terangan dan dilengkapi dengan katalog bentuk di mana penolakan ini memanifestasikan dirinya, ejekan-ejekan, keengganan untuk mendengarkan, berpaling, dan tujuan bermacam-macam. Penolakan ini ditandai dengan cemerlang oleh beberapa narasi seperti Ad dan Thamud dalam surah Fussilat dan orang-orang Ibrahim dalam surah
Az-Zukhruf, tapi sejauh ini tipifikasi paling teladan dari penolakan pesan Al-Quran ini adalah sikap Fir'aun terhadap Musa dan Bani Israel. Narasi ini terjadi dalam surah Ghafir, Az-Zukhruf, dan surah Ad-Dukhan. Dua karakter yang sangat menarik di sini. Yang pertama adalah seorang pria dari kaum Fir'aun, Mu'minal Fir'aun, yang menyembunyikan imannya pada nubuat Musa dan menentang tirani dan penolakan Fir'aun. Yang kedua adalah seorang pria dari kalangan Bani Israel, mungkin seorang Yahudi Arab, yang bertindak sebagai saksi kebenaran pesan Al-Quran. Wa syahida syahidum min Bani Israel ala misli. Kesamaan antara kedua karakter tersebut sangat luar biasa dan menunjukkan perhatian khusus terhadap sikap orang-orang kafir di seluruh korpus dan kemungkinan kehadiran pendukung bahkan di antara komunitas penolak di Mekah. Penolakan pesan Al-Quran membawa tantangan yang lebih besar dan jauh lebih kompleks. Selain itu, mengenai sifat linguistik teks, salah satu tantangan nyata dan mendasar ini adalah pertanyaan tentang keragaman kenabian dan silsilah. Jika klaim Muhammad sebagai bagian dari silsilah kenabian itu benar, lalu apa yang secara tepat mencirikan pesan ini? Bukankah klaim ini hanya akan menambah konflik dan pergumulan di antara para penganut nabi-nabi ini? Dan pertanyaan yang lebih mendasar, apa penyebab konflik ini? Pertanyaan-pertanyaan ini dan serumpunya provokatif dan jelas-jelas bermusuhan, tetapi tetap merupakan tantangan signifikan yang harus diperdebatkan oleh Al-Quran. Lihat misalnya dalam surah Asy-Syura ayat 7-16. Kemudian nomor selanjutnya yaitu 5.3 penindasan. Terkait erat dengan tema penolakan risalah kenabian adalah tema penindasan yang dialami umatnya di tangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ditunjuk di sini sebagai penindas, tiran, al-mustakbirin, sedangkan orang-orang beriman ditunjuk sebagai yang tertindas, yang lemah, al-mustad'afun. Sebutan ini muncul terlihat dalam surah Ghafir, di mana tema sentralnya adalah penindasan dan penderitaan umat beriman, azab bagi para penindas, dan penghiburan umat dengan janji kemenangan yang menanti mereka. Oleh karena itu, surah ini dimulai dengan sebuah seperangkat sebutan yang dikaitkan dengan Tuhan yang menekankan kekuatan dan kedaulatannya atas para penindas. Selain itu, surah ini sering mengandung kata-kata yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Al-Quran memerintahkan orang-orang beriman yang tertindas untuk mempraktikkan ketekunan dan menanggung penindasan sampai kemenangan ilahi diberikan kepada mereka. Dalam konteks ini, Abr menjadi bagian dari wacana Al-Quran dan muncul sebagai suatu kebajikan yang dicontohkan dalam beberapa nabi teladan. Dalam surah Asy-Syura ayat 43 ada singgungan tentang manfaat ketekunan dan pengampunan. Walama sabaru ghafaru inna dzalika min azmil umur. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, kebajikan ini menjadi ciri kelompok tertentu para nabi yang diberi sebutan ulul azmi. Dan perintah Al-Quran kemudian adalah untuk bertahan seperti kesabaran para nabi. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Penghormatan kepada nabi-nabi ini, ulul azmi minar rusul, dalam bagian-bagian khusus ini memerlukan analisis sastra tentang bagaimana penolakan terhadap pesan-pesan Al-Quran dan penganiayaan selanjutnya terhadap masyarakat secara kreatif disesuaikan dan ditata ulang sedemikian rupa sehingga menjadi bagian integral dan dari Hell's Gate, apa bacanya? Dari Hell's Gate Sheet, Elgesit gitu. Hell's Gate H-nya nggak dibaca. Jadi Elgesit. Al-Ghasit Al-Quran, dan bukti lebih lanjut untuk kebenaran klaim kenabian. Awamim tampaknya menjadi tempat yang baik untuk memulai. Nomor selanjutnya yaitu 5.4 refleksi emigrasi. Namun sikap Al-Quran terhadap
penolakan, ejekan, dan penindasan terhadap Nabi dan umatnya tidak terbatas pada instruksi ketekunan dan janji kemenangan ilahi. Memang ada petunjuk tentang solusi praktis yang akan mengakhiri perang, penderitaan masyarakat, yaitu emigrasi. Meskipun kata Al-Quran hijrah hanya muncul dalam teks-teks Madinah yang lebih baru, idenya dapat ditelusuri ke teks-teks Mekah sebelumnya. Dua kejadian dalam Awamim korpus di mana emigrasi komunitas dari Mekah dirujuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva Asmaul Husna. Selanjutnya, yang pertama adalah surat ke-39 ayat 10. Wa ardu Allahi wasi'an, yaitu dan bumi Tuhan itu luas yang dapat dianggap sebagai singgungan untuk hijrah. Kejadian kedua dalam Quran surah ke-44 ayat 23 sampai 52 yang lebih eksplisit dalam hal ini adalah sebuah narasi terus-menerus dan bukan hanya petunjuk singkat. Narasi menceritakan kembali eksodus orang Israel dari Mesir mengikuti tirani Fir'aun, mirip dengan narasi dalam surat ke-40 ayat 28, di mana Nabi disamakan mimetis, Musa dan komunitasnya disamakan dengan orang Israel. Hal yang sama berlaku untuk narasi ini dalam surat 44 yang secara kronologis lebih lambat dari narasi dalam surat 40. Di sini, narasi Eksodus dianggap sebagai berkah ilahi dan perjalanan yang dilakukan di bawah bimbingan penuh Tuhan. Narasi ini mengisyaratkan bahwa sejak Bani Israel melarikan diri dari kezaliman Fir'aun, demikian juga nasib kaum mukminin. Kemudian nomor 5.5 antropologi. Beberapa bagian dalam korpus kita berkaitan dengan antropologi Al-Quran. Dalam surat yang tertera itu, ada penekanan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan merupakan tanda ayah yang menggambarkan kreativitas dan rancangan Tuhan ini. Tuhan ini kurang lebih konteks umum di mana sebagian besar bagian ini muncul. Setidaknya ada dua konteks tambahan di mana ayat-ayat antropologi dapat ditemukan. Yang pertama adalah konteks sanggahan Al-Quran tentang Tuhan yang memiliki keturunan yang mungkin menjadi referensi untuk perdebatan teologis yang terjadi dalam konteks Mekah. Penampakan kedua dari perikop antropologi ini adalah dalam konteks hubungan orang kafir dengan orang tuanya yang beriman, dan sebaliknya, dengan kata lain pergulatan antara kekerabatan dan iman. Yang menarik di sini adalah bahwa ini bagian jauh lebih rumit terlibat dalam konteksnya masing-masing dari pembacaan ayat-ayat yang terisolasi. Mengenai keterkaitan surat-surat ini, bagian-bagian ini memusatkan perhatian khusus untuk menggambarkan tahap-tahap penciptaan manusia. Sebuah deskripsi yang tujuannya adalah untuk menekankan bahwa penciptaan adalah proses yang diperhitungkan dan dirancang. Kemudian nomor 5.6, perumpamaan eksatologis. Ada kandungan eksatologis yang cukup besar dalam semua surat Awamim. Elemen ini telah menyebabkan beberapa orang menyebut Awamim sebagai api neraka surah-surah Al-Quran 31 pertunjukan ini. Menarik kelihatannya, namun gagal untuk memahami makna sastra dan narasi-narasi ini. Pembacaan yang cermat dari narasi-narasi eksatologis ini membuktikan bahwa ada pola yang mencolok dalam episode-episode neraka ini. Tetapi tidak bahasa kekerasan atau menakutkan di mana mereka dirumuskan, karena kita tidak tahu penggambaran yang menyenangkan dari tempat seperti itu, melainkan dalam karakteristik sastra yang mereka semua berbagi sifat biologis mereka. Kami mengamati ini dalam sebuah episode di mana dialog terjadi antara orang-orang percaya dan orang-orang kafir, dan dialog lain terjadi antara orang-orang kafir dan penjaga neraka, dan lainnya antara orang-orang kafir dan organ tubuh mereka yang bertindak sebagai saksi terhadap mereka. Selain itu, ada dialog yang terjadi antara orang-orang kafir dan Tuhan, di antara orang-orang beriman dan Tuhan, dan di antara orang-orang beriman dan Tuhan. Tabel berikut menyajikan episode ini, karakter terlibat dalam setiap dialog, dan perbedaan halus yang diungkapkan oleh setiap dialog. Dalam surat ke-39 ayat 67-75,
Karakter yang terlibat dalam dialog adalah believer, orang-orang kafir, penjaga neraka, dan penjaga surga. Spesifiknya, dialog antara orang kafir dan penjaga neraka ayat 71, 72. Dialog antara orang beriman dan penjaga surga ayat 73 dan 74. Kemudian dalam surah 40 ayat 46 sampai 51, karakter yang terlibat adalah penindas, tertindas, dan penjaga neraka. Spesifiknya, dialog antara penindas dan tertindas ayat 47 sampai 48, dialog antara orang kafir dan penjaga neraka ayat 49 sampai 50. Kemudian surah 40 ayat 71 sampai 75, orang kafir atau passive voice penjaga neraka. Spesifiknya dialog antara orang-orang kafir dan penjaga neraka ayat 73 sampai 74. Kemudian surah 41 ayat 19 sampai 22, orang-orang kafir, telinga dan mata dan kulit sebagai saksi perbuatan mereka. Spesifiknya telinga, mata, dan kulit menjadi saksi perbuatan orang-orang kafir, diikuti dengan dialog antara orang-orang kafir dan organ tubuh mereka. Kemudian surat ke-42 ayat 44 sampai 45. Kafir ada dalimun, orang-orang percaya, orang-orang yang percaya. Spesifiknya reaksi tidak percaya setelah menerima hukuman mereka. Reaksi orang-orang percaya setelah menerima upah mereka, tidak ada dialog. Kemudian surah ke-43 ayat 74 sampai 77, orang-orang yang tidak percaya, Malik atau Malak. Dialog antara orang-orang kafir dan penjaga neraka. Kemudian ayat 44, surah ke-44 ayat 40 sampai 57, kontras antara pahala orang beriman dan hukuman orang kafir. Tidak ada dialog. Surah ke-45 ayat 27 sampai 35, suara narasi mewujudkan karakter hakim. Spesifiknya, ilahi, suara ilahi mengumumkan nasib orang-orang percaya dan orang-orang kafir dan pembenaran karena itu. Kemudian surah ke-46 ayat 20, orang-orang kafir, hakim, nasib orang-orang kafir, pembenaran nasib ini. Dan yang terakhir surah ke-40 ayat 34, orang-orang kafir, hakimi, dan spesifiknya nasib orang-orang kafir, dialog antara orang-orang kafir dan Tuhan. Sifat dialogis dan narasi eksatologis ini belum mendapat perhatian ilmiah yang layak. Narasi-narasi ini menunjukkan pentingnya episode-episode ini yang dimaksudkan untuk melihat dari dekat. Narasi ini akan menunjukkan bahwa tujuan utama dari episode ini adalah pengungkapan kontras antara dua pihak, orang-orang percaya dan orang-orang kafir. Dan eksposur ini terjadi di hadapan saksi dan Tuhan yang adil. Ternyata kemudian narasi eksatologis awamim mengandung potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita tentang adegan menakutkan, seperti yang disarankan dalam judul Holland Suren. Lebih lanjut, dialog-dialognya disusun dalam bahasa forensik yang jelas. Selanjutnya, dijelaskan oleh Kasma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jargon kasus pengadilan IG Syahidah Tujizauna, kitab Nastakhihu. Jadi misalnya kita menemukan dalam Quran surah 41 ayat 21 sampai 22 dan Quran surah 46 ayat 34, sebuah narasi yang menggambarkan kasus yuridis di mana bukti diajukan terhadap orang-orang kafir. Dalam Quran surah 46 ayat 36 misalnya, orang-orang kafir mengakui kesalahan mereka. Episode di mana orang-orang kafir mengungkapkan penyesalan dan permohonan pengampunan yang banyak. Quran surah 40 ayat 49 dan Quran surah 42 ayat 44. Dengan demikian, perspektif bahwa surah-surah ini saling melengkapi satu sama lain, menghasilkan efek sinematografi
dari sebuah drama besar dan berkelanjutan yang aktornya dikenal baik oleh pendengarnya. Dan adegan-adegannya disajikan secara progresif saat Al-Quran terungkap. Dengan mengingat hal ini, menjadi jelas bahwa adegan-adegan tersebut bukanlah narasi yang terisolasi, tetapi pada kenyataannya saling melengkapi dan sejauh menyangkut karakteristik generiknya, adegan-adegan tersebut mengungkapkan aspek-aspek biologis dan forensik yang jelas. Yang memberi adegan-adegan ini cakrawala eksegetis yang lebih kaya. Masalah yang akan kita kembalikan adalah sejauh mana episode-episode ini berdasarkan bahasa dialogis dan forensiknya merupakan cerminan dari diskusi dan perdebatan yang terjadi antara Nabi dan penduduk kota Mekah. Terus yang keenam, korespondensi tambahan. Selain aspek formal, rumusan dan tematik yang telah saya bahas di atas, ada korespondensi yang lebih rinci dan rumit yang menguatkan lebih lanjut keterkaitan surah-surah Hawamim. Korespondensi ini telah dikumpulkan dan diatur dalam bentuk tabel di bawah ini. Lihat lampiran. Berbagai pengamatan ini secara bersama-sama memperkuat pandangan bahwa Hawamim disusun dan dibacakan dalam periode waktu yang sama, dan bahwa para redaktur mushaf menyadari hal ini, dan akibatnya mengatur surah-surah ini dalam urutan yang sesuai, kurang lebih dengan urutan di mana mereka dibacakan. Tapi, kapan surah ini dibacakan? Bagaimana bisa menggambarkan episode Mekah ini? Bisakah kita merujuk ke sumber-sumber ekstra Quran di sini untuk memahami lingkungan umum di mana teks-teks ini disusun dan dibacakan, dan dengan demikian sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang mengapa surah-surah ini menunjukkan begitu banyak kesamaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pokok pembahasan pada bagian berikut. Yang 7, Mekah, Seeds, Leben, Sirah, dan narasi Al-Quran. Meskipun ada kelemahan dalam hati-hati, mereka menawarkan informasi berharga untuk memahami materi Al-Quran. Sirah khususnya, sebagaimana disunting oleh Ibnu Ishaq, Hisam, adalah narasi interpretatif utama kami. Ibnu Ishaq menceritakan tentang perjuangan komunitas yang baru lahir untuk eksistensi di Makkah adalah kronologis dengan beberapa kiasan berkala terhadap Al-Quran. Sirah menceritakan episode permusuhan Makkah, tanggapan Nabi ke Ya, kenapa tuh? Coba dilanjutkan aja dulu.
Next aja Baik, siapa saya yang? lanjutkan. Kerentanan komunitasnya dan kebutuhan mereka akan tempat perlindungan, perdebatan antara Nabi dan para pemimpin Quraisy menempati sebagian besar laporan. Laporan-laporan ini memberitahu kita tentang tantangan kaum Quraisy kepada Nabi untuk mengajukan bukti yang akan menjamin kebenaran nubuatannya. Tanggapan Al-Quran berupa peringatan-peringatan yang diwujudkan dalam narasi-narasi hukuman. Kemudian kaum Quraisy bereaksi dengan mengejek narasi ini dan menanggapinya dengan cemooh dengan menantang Nabi untuk mempercepat pemenuhan peringatannya, termasuk penghancuran mereka sendiri. Kemudian kaum Quraisy yang digambarkan kurang mengenal tradisi Yahudi, Kristen, mulai merasa diperdaya oleh bacaan-bacaan Al-Quran dan meminta dukung kepada para cendekiawan di Arab. Di sini surat 18, yaitu surat Al-Kahfi, dirujuk dalam konteks tantangan Yahudi kepada Nabi. Ini diikuti oleh serangkaian laporan tentang penganiayaan Mekah terhadap kaum tertindas al-mustada'afun di antara komunitas muslim. Nabi kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk berimigrasi ke Habasyah, di mana seorang raja Kristen yang adil memerintah. Sementara itu, keadaan memburuk di Mekah ketika orang-orang Mekah memutuskan untuk mendukung boikot terhadap Bani Hashim, keluarga dan satu-satunya pelindung Nabi. Boikot tersebut disetujui dalam bentuk dokumen tertulis As-Sahifah yang berlaku selama 2 tahun. Teks lama setelah penangguhan boikot, istri Nabi Khadijah dan pelindung utamanya, pamannya Abu Thalib, meninggal. Gangguan terus berlanjut dan Nabi merasa lebih rentan dan lebih lemah dari sebelumnya. Dia mulai mencari dukungan dari kota-kota dan suku-suku tetangga. Usahanya untuk mendapatkan dukungan ini diikuti oleh upaya yang dan sebagian besar sia-sia untuk memenangkan para pemimpin suku Arab melalui keberhasilan capaian. Hasilnya sangat penting penerimaan pesan kenabian dan konversi beberapa Yasrib. Acara itu disebut Bayat Al-Aqabah Al-Ula dan diikuti oleh pertemuan penting lebih lanjut antara negara dari Yasrib. Dua suku utama Yasrib, Aus dan Khazraj, sepakat untuk melindungi dan memberikan perlindungan yang aman bagi muslim yang teraniaya di Mekah. Peristiwa penting ini disebut Bayat Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Muslim Mekah mulai berimigrasi ke Madinah diikuti tak lama kemudian oleh Nabi. Maksud untuk mengingatkan pembaca tentang peristiwa-peristiwa ini adalah untuk memberikan latar belakang umum yang dapat digunakan untuk memahami surah-surah Makkah ini. Dalam membandingkan peristiwa-peristiwa dengan surah-surah Hawamim, tampak jelas bahwa banyak contoh korespondensi memang ada. Namun, sejelas dan sederhana catatan kronologis tampaknya kurang jelas. Di sisi lain, apakah mungkin untuk membedakan gagasan yang sesuai dalam surah-surah bersangkutan? Akal sehat tampaknya menyarankan memulai dengan mengidentifikasi momen-momen penting dan titik balik yang mungkin menjadi subjek refleksi dan komentar Al-Quran. Saat-saat seperti itu akan mencakup misalnya penolakan Makkah terhadap bacaan Nabi, penindasan mereka terhadap para pengikutnya, perasaan Nabi, dan peneriannya untuk perlindungan dan dukungan. Inilah yang saya coba lakukan di bagian sebelumnya. Ciri khas penyajian narasi Alkitabiah dan eskatologis Al-Quran adalah cara narasi-narasi ini diceritakan kembali. Mereka tampak menyatu dengan kisah penganiayaan Mekah 39 Ibnu Hisham 350 sampai 354, 419 sampai 422 dan 41, 422 sampai 427, 428 sampai 435, 438 sampai 452. Intertekstualitas Itu nggak usah dibaca. Siapa nih? Itu nggak usah dibaca, itu kan masuk ke footnote. Ibnu Hisham itu ke footnote, nggak usah dibaca. Baik, Bapak. Ya. Intertekstualitas dan koherensi dalam surah Makkah 489. Selain itu, pergantian cepat kata kerja al-iltifat adalah teknik naratif yang mendatangkan bahwa Alkitabiah yang disampaikan melalui instansi ini bukanlah ingatan yang jauh dan sangat, melainkan itu hadis secara dekat dan berlaku kembali di Makkah. Terbukti kemudian surah-surah Makkah tengah dan akhir mengekspos
keadaan penindasan yang dialami Nabi dan komunitasnya di Makkah. Pembacaan penuh perhatian terhadap narasi yang dikomunikasikan dalam surah-surah ini menunjukkan parahnya situasi. Itu memang masa yang paling sulit dan paling krusial dalam kehidupan komunitas muda. Tidak ada di dalam Al-Quran yang memberikan tanggapan keras terhadap orang-orang kafir yang hadir, seperti yang disajikan dalam surah-surah Makkah pertengahan dan akhir, yang dilambangkan dalam narasi hukuman. Hawamim penuh dengan narasi seperti itu. Penderitaan Soleh, Hud, Nuh, Musa, dan Ibrahim dalam kisah-kisah ini adalah dengan penderitaan Nabi dan umatnya. Dan Ad, Fir'aun yang sombong dan tentara mereka ternyata adalah musuh Quraisy. Narasi-narasi ini berusaha untuk mengingatkan mereka tentang negara-negara masa lalu yang telah membawa bencana dan malapetaka atas diri mereka sendiri menolak menerima utusan mereka. Selain hukuman eskatologis, Al-Quran mengancam orang-orang Makkah dengan hukuman sementara yang akan menyebabkan kehancuran Makkah itu sendiri. Dalam surah 41 ayat 13, Nabi diperintahkan untuk memperingatkan orang-orang Makkah. Tetapi jika mereka, yaitu orang-orang Makkah, berpaling, lalu katakan, aku peringatkan kamu akan halilintar seperti halilintar Ad dan Thamud. Oleh karena itu, narasi hukuman adalah bukti dari situasi yang kompleks dan menyakitkan yang dialami Nabi dan komunitasnya. Secara bersamaan, Al-Quran mulai mendesak orang-orang beriman untuk tetap kuat dan menentang penindasan dan untuk menanggung penganiayaan orang-orang Makkah. Ini pada akhirnya adalah ujian iman. Dalam konteks ini, orang-orang percaya diberi banyak cerita menghibur dan membangun tentang 44 paret berkoran Ols the Six 12 dan 45 paret Hamad Underquran. Disebut tentang dan orang-orang sejamannya dalam surat 40 ayat 5 dan 31 dan surat 42 ayat 13. Ad dan utusan mereka dalam surat 40 ayat 31 dan surat 41 ayat 12 sampai 16. Samud dan utusan mereka Soleh dalam surat 40 ayat 31 dan surat 41 ayat 13 dan 17. Musa dan orang Israel dan penindasan mereka di tangan Fir'aun dan anak buahnya dalam surat 40 ayat 23, 26, 27, 37, dan 53. Untuk pertanyaan, ayat 41, surat 41, ayat 45, surat 42, ayat 13, surat 43, ayat 46, surat 46, ayat 12, dan 30. Ibrahim dan kaumnya dalam surat 40, ayat 13, dan surat 43, ayat 26. Bahkan, referensi untuk Yusuf dalam surat 40, ayat 34, dan untuk Isa dalam surat 42, ayat 11, dan surat 43, ayat 63, dan 47, untuk analisis rinci narasi hukuman Al-Quran dalam terang biografi Nabi, lihat Marsekal Tuhan, Muhammad, dan orang-orang kafir, kekuatan Islam daya dan iman dari orang-orang percaya sebelumnya, misalnya dalam surat 40, yaitu surat Al-Ghafir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hanan Latifah. Baik, selanjutnya, bersamaan dengan itu, Al-Quran mulai mendesak orang-orang beriman untuk tetap tinggal kuat dan menentang penindasan dan penanggung penganiayaan dari orang Mekah. Pada akhirnya, ini adalah ujian iman. Dalam konteks ini, orang-orang percaya diberitahu banyak kisah yang menghibur dan membangun tentang kekuatan dan iman orang-orang percaya sebelumnya. Misalnya dalam surah Ghafir ayat 40. Bagaimanapun, Mekah bukan lagi tempat yang aman. Penganiayaan dan penindasan tumbuh dan seruan Al-Quran untuk ketahanan dan kesabaran terasa sia-sia. Pada saat inilah narasi Al-Quran mulai fokus pada tema emigrasi kaum tertindas. Di sebuah penceritaan yang segar, dalam surah Ad-Dukhan ayat 44, menempatkan kisah seorang Israel melarikan diri dari Fir'aun dalam konteks kesombongan dan ketidakpercayaan Mekah, seolah-olah mengantisipasi atau bahkan menyarankan pilihan seperti itu bagi yang tertindas penganut Mekah. Yang kedelapan, Hawamim dalam sastra ulumul Quran. Perspektif bahwa surat-surat ini bersama-sama membentuk suatu yang saling berhubungan kelompok, tidak sama sekali baru. Sebenarnya ada pemahaman yang berulang dalam literatur tafsir Al-Quran, bahwa surat-surat itu saling berhubungan. Mungkin ilustrasi yang paling jelas dari pertentangan ini adalah
angka hadis-hadis yang menjelaskan manfaat orang-orang yang membaca hawamim. Hadis-hadis ini dibuat tidak diragukan lagi, seperti kebanyakan literatur Fadhailul Quran. Jika ada hadis palsu ini ingin memberitahu pembaca tentang manfaat membaca surat-surat ini dan tidak terlalu menekankan bahwa mereka koheren. Namun demikian, fakta bahwa fabrikasi ini berfokus pada manfaat membaca surat-surat ini, bukan pada apa yang menghubungkan surat-surat ini bersama-sama. Bukti implisit bahwa surat-surat ini dianggap saling berhubungan dan mungkin diperlakukan secara keseluruhan dalam tradisi Muslim. Bahkan jika pengertian dalam literatur Fadhailul Quran hanya menyatakan samar-samar. Namun ada pernyataan yang lebih eksplisit dalam tradisi eksegetis yang menyinggung keterkaitan surat-surat ini. Biarkan kami pertimbangkan 3 pernyataan ini. Yang pertama diambil dari Ibnu Salamah An-Nasikh wa Mansukh. Walaisa fi kitabillahi sab'u suwarin nazalat fi ta'lifi wahidatin illal hawamim. Dan tidak ada di dalam Al-Quran 7 surat yang turun dengan penulisan yang sama satu sama lain, kecuali kumpulan surat Hamim. Kutipan ini menekankan poin bahwa banyak 7 surat ini atau Al-Hawamim yang disusun dalam mushaf satu demi satu dengan korespondensi dengan urutan wahyu mereka. Kutipan kedua diambil dari Az-Zarkasi Al-Burhan fi Ulumul Quran. Az-Zarkasi ini membuat 2 poin. Yang pertama berhubungan dengan huruf hamim, apakah jamaknya hawamim dan apakah itu benar untuk menyebut surah-surah hawamim ini. Kedua, ia mengutip beberapa tradisi yang berkaitan dengan manfaat pembacaan surat-surat ini. Salah satu tradisi ini menggambarkan hawamim sebagai rangkaian taman, meninggalkan satu taman dan memasuki taman lainnya. Yang melihatnya hanya kagum pada apa yang dia rasakan. Demikian juga pada para pembaca surat Hawamim membaca satu demi satu surah. Pernyataan ketiga adalah dari Tartib As-Suwar oleh As-Suyuti. Di sini As-Suyuti menawarkan 3 analisis terperinci. Yang pertama, pengamatannya tentang kesamaan antara pengenalan surah ke-39 yaitu Az-Zumar dan hawamim lainnya. Pengamatan ini ia menunjukkan dan menjelaskan apa yang telah dilaporkan tentang Mushaf Ubay. Yang kedua, ia menekankan korespondensi perbedaan antara urutan kronologi surah dan perintah dalam mushaf. Ketiga, membandingkan urutan hawamim dengan urutan 6 surah yang dimulai dengan Alif Lam Ra, surah Yunus, surah Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Rod, Ibrahim, dan Al-Hijr. As-Suyuti membuat beberapa catatan yang berkaitan dengan redaksi dan komposisi surah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fariha. Baik, selanjutnya yaitu nomor 9, kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa hawamim surah yang sama sekali tidak terbentuk atau tidak lengkap, melainkan mengungkapkan rasa karakter dan kesatuan yang jelas. Rasa kesatuan ini mungkin telah menyebabkan susunan surah-surah dalam urutan kanoniknya dalam mushaf. Saya telah berargumen bahwa surah-surah ini saling berhubungan dan yang menjelaskan keterkaitannya lebih dari sekedar elemen formal seperti huruf-huruf yang terputus di awal surah. Mengenai urutan kronologi surah-surah ini, saya berpendapat berbeda dengan proposisi Noldek bahwa surah-surah ini kemungkinan besar diwahyukan dalam urutan yang disajikan oleh sebagian besar penafsir, dan bahwa surah-surah ini menunjukkan pengulangan dan pengembangan serangkaian tema tertentu. Mengakui teori ilahi, saya telah mengusulkan untuk membuat pengulangan ini yang merupakan elemen penting dari komposisi Al-Quran atau saling melengkapi. Selain itu, penelitian ini telah memperkuat gagasan tentang identitas dan karakter koheren yang mendominasi surah, menjelajahi kesejajaran formal, formula, dan tematik dalam kelompok surah juga telah menegaskan pentingnya dan perlunya pendekatan semacam itu terhadap seluruh korpus Al-Quran. Jelas
Pembacaan intertekstual Al-Quran sangat diperlukan jika kita ingin mengeksplorasi redaksi serta komposisi sastra teks. Selain itu, meskipun saya tidak terlibat dalam penafsiran surah-surah ini, saya telah menggarisbawahi beberapa aspek yang paling menonjol yang harus diperhitungkan ketika melakukannya. Saya telah menunjukkan, misalnya, bahwa surah-surah itu terkait erat dengan konteks Mekah dan perubahan-perubahan komunitas Muslim yang baru lahir. Dalam kasus citra eskatologis, misalnya, kami telah mengamati bahwa sifat dialogis dan forensik dari episode-episode ini signifikan dan memiliki implikasi eksegetis yang besar. Pengamatan ini merupakan hasil dari pandangan bahwa hubungan antar surah adalah saling melengkapi. Kemudian sebagai penutup, saya ingin membuat catatan tentang nilai ilmiah dari literatur eksegetis yang saya sebutkan secara singkat di bagian terakhir. Mempertimbangkan kutipan-kutipan yang disebutkan di bagian 8. Arti penting dari pernyataan yang singkat namun sangat ilmiah ini menjadi nyata. Memang kutipan-kutipan ini tidak memeriksa keterkaitan surah-surah ini secara rinci yang telah saya coba. Namun mereka telah menyentuh beberapa aspek penting dari keterkaitan ini. Penyebutan huruf-huruf yang terputus, pendahuluan, urutan surah, kesamaan gaya atau tasyakul kalam fi nizam, dan ilustrasi saling melengkapi antar surah dalam gambar rangkaian taman semuanya patut diperhatikan. Ini membawa saya kepada simpulan terakhir saya, yaitu kajian ini menunjukkan bahwa cukup sering para pelajar sastra Al-Quran mendapatkan lebih banyak manfaat dari pembacaan kritis dan banyak akal dari literatur tafsir tradisional daripada banyaknya beasiswa Al-Quran modern. Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut adalah perbedaan antara pandangan bahwa teks adalah keseluruhan yang saling berhubungan secara halus, seperti yang diasumsikan oleh para penafsir yang kami kutip, dan pandangan bahwa teks adalah tambal sulam dari teks-teks yang berbeda-beda seperti yang diasumsikan oleh kebanyakan sarjana kontemporer. Selanjutnya, lampiran korespondensi tambahan. Quran surah 39 dan 40 spesifikasinya yang pertama, salah satu lampirannya nggak usah dibaca ya. Baik, Pak. Sekian ya, presentasi dari kelompok kami, selebihnya Bapak kami kembalikan kepada Bapak. Oke. Ya, Islam Dayah ini orang Pakistan apa India ya, saya lupa. Dia termasuk dalam bahasa Arabnya, dan bagi dia kita harus punya kepercayaan diri lah ketika membaca teks-teks literatur berbahasa Arab ya. Oh ya, Islam Dayah ini dia seorang tamatan salah satu universitas di Berlin. Kemudian juga dia pernah di Leiden, Oxford. Dia belajar Islamic Law. Islamic Law itu kuliah syariah di Yordan ya. Dan research-nya tentang Al-Quran, tentang Yahudi, Kristen itu luar biasa banyak. Dan dia bisa menerjemah dalam beberapa bahasa ya, si Islam Dayah. Nah, kita masih pada konteks Hawamim. Mungkin Anda masih ingat bahwa teori Hawamim ini sebenarnya untuk mengkaji ulang tentang Makki dan Madani ya. Makki dan Madani. Oke, di halaman 468, ini saya tampilkan ya biar Anda ingat. Berapa nih tadi? 468 itu yang pembahasan sebelumnya. Dikit lagi. Oke. Ini dia. Coba perhatikan ke teks depan. Belum. Formula criticism. Oh, beda halaman ya dengan buku aslinya. Coba ini, masih ingat orang ini saya sebut pekan lalu.
ada orang yang bernama Milman Perry ya, dia wafatnya 1935. Kemudian Albert Lord, dia 1991. Dia punya, dua orang ini punya pendekatan mengenai puisi. Lalu has profoundly stimulate interest in modes of oral composition. Jadi dia punya ketertarikan mengenai model-model yang ada pada komposisi oral. Oral itu lisan, tradisi lisan ya. Yang ada pada frase-frase di Bible ya. Lalu si Perry ini dia membuat sebuah istilah formula pada kajian puitis dia, apa yang disebut dengan a group of words ya, kelompok kata-kata yang ada pada beberapa ekspresi gitu ya dalam menyampaikan esensi dari sebuah ide. Kata kunci group of word, group of kata-kata ini merupakan kata kunci dalam memahami pemikiran Milman Perry bahwa kalau kata-katanya sama, jangan-jangan turunnya bersamaan, kira-kira begitu. Lalu kalau di kalangan peneliti puisi Arab itu ada namanya Michael Zettel, ya. Kemudian ada James Monroe. Dia ini juga membahas oral formula, ya, yang hampir-hampir sama dengan Perry dan Lord. Lalu mereka mengaplikasikan tentang formulasi kritik dari yang si Perry gunakan, si Lord gunakan untuk komposisi Quran. Jadi biasa nih kelompok-kelompok ahli sastra atau hermeneutik ataupun revisionis ini saling tukar-menukar, pinjam-meminjam teori ya, teori group of words. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi Anda ingat-ingat istilah tadi group of word, kata-kata kunci. Kayak hamim ini kan satu kata yang sama. Kira-kira di Quran itu surat-surat hawamim yang tadi ada beberapa, adakah kesamaan teks? Nah, maka muncullah kemarin beberapa ayat yang sama ya. Kita sudah lihat kemarin ayat ini kan sama nih. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim, tanzilul kitab minallahil sama semua ya. Cuma beda-beda tipis. Oke, terus sama juga nih. Di Az-Zumar, Syura, Az-Zumar, Ghafir, terus dan lain sebagainya. Jadi ini meminjam teori para sastrawan ya, yang mereka melihat kesamaan kata, grup-grup kata untuk meneliti kapan turunnya satu ayat atau kapan disusunnya satu ayat. Nah, ada pendekatan lain untuk menentukan kapan, kronologinya berdasarkan tematik ya, tema. Dan kita sudah bahas juga sebelumnya, ada Islahi, dia orang Pakistan, dia menyebutkan ada 6 di situ ya, brevity, detail, principle, and illustration, ada different types of evidence, dan lain sebagainya. Terus ini yang kemudian masuk ke penjelasnya ya. Apa yang dibahas? The Arabic nature of the Quran, Quranan Arabian. Jadi Anda kan sering membaca ayat di ujungnya itu ada kalimat Inna anzalnahu Quranan Arabian. Kami menurunkan Quran itu dalam berbahasa Arab. Lalu kenapa berbahasa Arab? Nah, dia ada pertanyaan di bawah nih. Why an Arabic revelation? Ini dia ya, ini teksnya. Why an Arabic revelation? Yang paling ujung itu. Kok berbahasa Arab, kok nggak bahasa lain? Karena mubin, ghair iwaj, dan lain sebagainya. Terus disebutkan a close reading of this passage will show that the Quran is not divining the language in which it is composed, but what is in fact stating is the language employed in comprehensible one. Ya,
Ya sederhananya sih lebih pragmatis bahwa Quran turun ke orang Arab ya, dan pakai bahasa Arab ya, Quran Arabiyyah litundira ummul qura, karena ummul quranya berbahasa Arab. Itu yang pertama ya. Dia menyebutkan bahwa Quran memang turunnya di Mekah karena disebut ummul qura. Lalu ada refusal of the prophetic message. Bahasa Arabnya takdzib ya. Apa ya kalau diterjemahin, penolakan atau pendustaan terhadap Nabi. Nah ini ayat-ayatnya mirip semua dari Hawamim ini. Jadi tema tentang Quranan Arabian itu ada beberapa tadi ya. Quranic response, ini ada bilisanin Arabi, dan itu dari ayat-ayat ini. Nanti kalau bisa kalau ada nomor-nomor ayat ini, nomor-nomor surat Anda sebutin nomornya. 39 Az-Zumar, Pablo Ghafir, gitu lebih afdol ya. Bahwa ada keterkaitan antara satu tema surat antara Hawamim yang 7. Jadi kok sesama Hawamim ini membahas hal yang sama gitu. Nah, maka menjadi teori tematik. Tema apa lagi? Tema penolakan terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, tema ini juga hampir sama di semua surat, ya, mulai dari bahkan Az-Zumar yang tidak ada hamimnya, berlanjut ke surat 40, Ghafir, dan berikut-berikutnya ya. Semuanya hampir satu tema dengan ibarah yang sedikit berbeda-beda. Ini juga sama nih. Lalu ada operation ya. Operation itu kalau diterjemahin apa ya? Zulm ya. Penindasan kali ya. Ya. Di Ghafir bagian awal ini ada orang-orang yang, jadi Al-Quran itu tidak langsung di waktu periode Mekah nyuruh misalnya kamu bersabarlah, tapi yang bersabarlah dengan begini-begini, tapi diceritakan bagaimana kesabaran umat-umat terdahulu. Maka dikasihlah ilustrasi the unbeliever ya, orang-orang yang kafir, yang tirani ya, oppressor, mustakbirun, mereka ini kemudian melakukan penindasan terhadap mustad'afun, kelompok yang weak, yang sangat lemah. Tema-tema ini sama di surat 40, surat 41, surat 43, surat 44, dan surat 45. Nah, ini yang menjadi core dia ya, dia lagi bicara tentang itu. Apa aja yang disebut dalam ayat-ayat itu, kemudian ketemulah word denoting might, strength and power ya. Jadi ada kata-kata yang menunjukkan kehebatan, kekuatan, bas, syiddah, kibr, kahar, yang mereka dengan itu menindas orang-orang yang berjuang bersama Nabi. Nah, orang-orang yang nabi-nabi yang terdahulu berhasil menghadapi itu disebutlah ulul azmi. Jadi ayat-ayat tadi core-nya ada di Syura itu ayat 43 itu ya, Anda kan sudah lihat ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Ini penting sekali. Jadi Al-Quran itu memberikan ilustrasi terhadap kisah-kisah yang sebelumnya mereka ditindas lebih dahsyat daripada kalian orang Mekah gitu. Masa kalian nggak bisa sabar? Kira-kira begitu tema-tema yang mau disebutkan. Nah, the Hawamin would appear to be a good place to start. Jadi yang ngomongnya seperti itu. Terus bagian berikutnya reflection on immigration. Jadi tentang hijrah, refleksi tentang hijrah. Hijrah itu secara eksplisit baru disebutnya di ayat surat-surat Madinah, tapi pemaknaannya sudah ada dalam surat-surat Makki ya. Dan Anda sudah lihat di sini. Ini jangan salah terjemah ya. Tidak beriman Mekah, bukan begitu ya. Orang-orang yang tidak beriman di Mekah. Mekan itu kan artinya orang-orang Mekah. Medinan orang-orang Madinah. Kalau Medinan teks berarti teks yang turun di Madinah, Mekan teks yang turun di Mekah. Terus ada ungkapan-ungkapan di surat Az-Zumar yang merupakan adik kakaknya surat Ghafir. Wa ardullahil wasi'ah. Bumi Allah itu luas kan, ayat 10 ya. Itu salah satu ayat yang juga suka saya baca dulu waktu sholat Isya. The God's earth is spacious ya. Bumi Allah itu luas.
Jadi ayatnya cuma ngomong begitu, nggak ngomong kamu hijrah lah, tidak. Tapi disuruhnya cuma begini aja. Ya. Oke. Jadi tema-tema hijrah, makna-makna tentang keluasan bumi, ini kemudian ada kesamaan antara satu surat dengan surat lain di Hawamim. Ini memperkuat asumsi bahwa Hawamim memang Makki ya. Kemudian ada antropologis. Yang antropologis ya seperti yang Anda sudah baca tadi tentang budaya, tradisi, kondisi orang Mekah dan kondisi orang-orang Madinah ya. Dan yang terakhir itu ada tentang eskatologi. Ini yang paling menarik sebenarnya. Eskatologi ini tentang akhir zaman. Kesamaan semua dari surat Hawamim itu adalah sama-sama berkaitan tentang akhir zaman. Ya, bercerita tentang akhir zaman. Oke, kira-kira itu ya. Boleh Anda baca lagi yang bagian akhir tadi? Siapa tadi? Siapa tadi yang baca tuh? Yang bagian conclusion ya Pak? Ya, conclusion yang Kak Farihah. Yang ada appendiknya itu loh. Ya Pak. Conclusion ya Pak. Ya. Sebentar. Yang bagian yang ini Pak, lampiran. Ya, lampiran. Sedikit aja, contohnya aja. Bentar. Lampiran korespondensi tambahan Quran Surah 39 dan 40. Spesifikasinya yang pertama yaitu salah satu korespondensi yang signifikan, namun kurang jelas antara kedua surah ini adalah kolerasi antara akhir surah 39 dan awal surah 40. Kedua, akhir surah 39 dan ayat-ayat pengantar surah 40 dengan tema rahmat dan pengampunan ilahi, dan bahwa hukuman atau al-azab hanya dijatuhkan pada mereka yang pantas mendapatkannya. Selain itu, keduanya diakhiri dengan pengantar yang menyebutkan malaikat. Korespondensi antara akhir surah 39 dan awal surah 40 meninggalkan kesan bagi pembaca bahwa surah 40 diambil dari akhir surah 39. Yang kedua, ada hubungan yang jelas. Cukup. Ini cuma contoh aja. Jadi dia mencoba membangun korespondensi atau hubungan apa sih yang menghubungkan antara surat 39 Zumar dengan surah 40. Dan dari antara semua tulisan yang ada di sini, yang paling mendekati dengan kajian ulumul Quran kita itu Islam Dayah ini, ya. Karena dia seorang Muslim, ya. Terus saya nggak tahu dia masih Muslim atau tidak, tapi tadinya dia Muslim ya. S1-nya Syariah dan bahasa Arabnya tidak diragukan. Sedangkan yang lain itu masih kita curigai lah, jangan-jangan bahasa Arabnya juga standar-standar juga. Tapi ala kulli hal dia masih dalam satu lingkaran Nyewih ya, pengarang buku ini, dan termasuk sangat kritis juga mengkritisi orang-orang sebelumnya. Baik, oke. Sudah jam berapa nih? Udah mau jam 1:30 ya. Lumayan panjang bacaannya. Ya, kesimpulannya sederhana kalau mau dilihat, bahwa Hawamim bukanlah surat yang sempurna dengan sendirinya, tapi saling menyempurnakan satu tema dengan tema yang lain, saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat lain, surat dengan surat lain. Maka dia mencoba membuat dua pendekatan si Perry dan Lord, kemudian pendekatan tematik. Nah, itu apa yang boleh disebut approach dia, pendekatan dia dalam menjelaskan surat Hawamim. Ya, saya sudah dapat ini sih, Pak. Semoga Anda bisa dicoret-coret tuh yang saya omongin tadi apa. Karena mungkin pekan depan saya udah lupa lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Diskusinya pekan depan aja insya Allah kalau ada waktu. Ini yang lain mana nih, Mbak? 16 orang lagi. Kalau Kan dari 17 ya? Iya, mungkin ada yang salah kelasnya ada satu orang yang sakit. Ya, nanti dikasih keterangan ya. Oke, nakhtatim bilhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak.